selamat datang di Litera Studio, podcast literasi sekolah. Selamat datang di podcast perdana kami, dan yuk masuk. Nah, hari ini kan kita masih ada dalam suasana kemerdekaan, walaupun 2 hari yang lalu kita sudah selesai melaksanakan upacara hari peringatan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus. Tapi yang namanya bulan Agustus pasti masih berdekatan dengan yang namanya kemerdekaan Indonesia. Jadi, karena kita adalah podcast sekolah, mungkin enaknya adalah kita bahas kemerdekaan menurut perspektif dari seorang guru atau pendidik, atau dari kacamata seorang guru. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber, yaitu seorang guru dari SMK Negeri 2 Soe, ada Ibu Seli Sola. Halo, Selamat pagi, Bu Seli. selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Sudah mulai mengajar hari ini atau belum? Of course, sudah dari awal bulan malah. Awal Di bulan. saat orang sibuk-sibuk untuk latihan gerak jalan, kita mengajar, coy. Tidak apa-apa, kita akan menceraskan kehidupan bangsa ya, menurut UUD. Berarti hari ini mengajar jam berapa misalnya? Di jam terakhir. Di jam terakhir. Bahasa Inggris jam terakhir. Siang Bayangkan, hari double panas, combo. anak sudah bosan ya, itu struggle. Nah, kita para guru-guru. Nah, kalau begini, kita mungkin bahasnya adalah pendapat Michelle dulu nih. Apa namanya, merdeka menurut Michelle itu sebenarnya apa sih, Michelle? Ini kan kita dalam bulan kemerdekaan. Mulai langsung. Oh iya, Ditanya. pertama kita tanya dulu nih, yang Michelle mengajar bidang keilmuan apa? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Berarti kalau dikenal anak-anak sebagai Miseli. karena guru bahasa Inggris. Jadi biasanya dipanggil Michelle. Kita biasa singkat ya. Iya. Susah. Pasti susah. Susah. Susah mengajar bahasa Inggris. Lumayan. Iya, karena bukan bahasa sehari-hari kan. Iya. Oke. Jadi misalnya di rumah ada persiapan-persiapan mungkin untuk menyambut kemerdekaan atau di lingkungan sekitar RT RW mungkin. Kalau di lingkungan sekitar rumah sepertinya tidak ada ya. Tidak ada satu persiapan khusus, tidak ada lomba-lomba. Tapi kalau kita lihat di kecamatan-kecamatan, itu terlalu ramai. Terlalu rame, ada Terlalu gerak jalan, ada juga mungkin nanti pameran. lomba, Iya, banyak lomba-lomba di kecamatan-kecamatan. Kayaknya lebih ramai kecamatan daripada kita di kota. Iya, di kabupaten, betul. Betul. Jadi di rumah belum ada persiapan, maksudnya kegiatan-kegiatan begitu. Tapi Iya maksudnya sih. kalau pernak-pernik kemerdekaan ada yang disiapkan mungkin. Pasang bendera paling. Pasang bendera, umbul-umbul, Iya, kasih umbul-umbul. itu kayak wajib dari Wajib. kita semua. Harus. Kalau dari sekolah sendiri persiapan yang bisa dilakukan mungkin di sekolah. Persiapan kalau di sekolah melatih anak-anak drum band. Tuh, misalnya ada pelatih drum band, kemarin kita 17-an, drum band juga tampil. Jadi tuh persiapannya bagaimana misalnya? Ikut berapa bulan mungkin? Persiapannya dari akhir Juli untuk rekrut anak-anak baru, kemudian latih. Setiap di akhir jam pelajaran sebelum tanggal 17-an kemarin itu kita latihan untuk tampil parade waktu kita upacara kemarin di sekolah. Dan persiapan untuk karnaval nanti di tanggal 30. 30 atau 27 ya? 30. Kita 30. kayaknya tanggal 30. Okay. Tapi mungkin ada pengumuman lagi mungkin. Jadi dilakukan siang hari setelah jam pelajaran biar tidak mengganggu proses KPM dan tidak terlalu hektik ya misalnya. Iya, di jam-jam akhir sih. Iya, karena jam-jam akhir itu kan biasanya anak-anak sudah bosan. Iya. Fokus anak-anak tuh agak susah dijaga. Oke, jadi misalnya kan di rumah mungkin siap umbul-umbul, di sekolah siap anak-anak untuk ekstra tampil seperti drum band. Nah, kemudian mungkin dari tahun ke tahun dari misalnya kecil sampai sekarang sudah dewasa, sudah mungkin berkeluarga, pengalaman 17-an paling memorable atau yang paling menyenangkan mungkin pada saat jadi guru atau jadi masih anak-anak juga, apa yang paling kalau yang memorable sih tidak terlalu ya, tetapi yang paling ditunggu-tunggu, yang paling excited waktu pas 17-an itu adalah pertama karnaval, yang kedua yang paling ditunggu-tunggu itu pameran. Pameran coy, waktu zaman-zaman sekolah itu yang paling ditunggu-tunggu karena bisa pacaran. Jangan ditiru.
Ya deh, anak muda, kita kan anak muda. Kan pameran itu ramai, biasanya banyak orang, banyak Iya, permainan, banyak banyak betul. wahana, banyak 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 apa ya, banyak pernak-pernik, pokoknya banyak stand yang unik-unik begitu. Betul. Dan mungkin bisa ketemu kawan, bisa hangout Jam bareng ya pergaulan. di jam pergaulan itu pas pameran. Nah ini dari perayaan, terus apa yang paling menyenangkan atau paling diingat. Dan sekarang menurut Miss Sally, mereka itu apa sih dari perspektif pribadi? Wow, Deep langsung talk. dengan pertanyaan yang dalam. Dalam. Kita deep talk hari ini. Ini podcast deep talk namanya ya. Oke, untuk kemerdekaan sendiri menurut pendapatnya saya, merdeka itu artinya kebebasan, ya. Bebas untuk berekspresi, bebas untuk menentukan pilihan, bebas untuk menjalani pilihan itu. Tapi, kebebasan itu tidak serta-merta bebas untuk berbuat apapun. Bebas, tapi harus siap dengan konsekuensi dari yang kita pilih. Dari kebebasan itu, dari kebebasan yang kita sudah memilih, kita sudah berekspresi, kita harus siap bertanggung jawab dengan pilihan itu. Berarti bebas dan bertanggung jawab. Iya, Maksudnya kebebasan yang kita ambil juga harus dapat dipertanggungjawabkan yang tidak merugikan orang lain ya. of course. Gitu. Nah, kira-kira dari perjalanan Michelle selama ini, Michelle sudah merasa cukup merdeka atau sangat merdeka atau merdeka? Saya Merdeka merasa dalam hal apa dulu? banyak dalam perspektif sosial, misalnya dalam hal pekerjaan atau kehidupan sosial atau kehidupan pribadi. Saya merasa sudah kita sudah merdeka nih dengan perspektif merdeka Michelle tadi. Iya, sudah. Sudah. Iya. Michelle sudah cukup merdeka, sudah bebas dan sudah bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, guys. Nah, terus bagaimana pendapat misalnya tentang kemerdekaan Indonesia, mulai mungkin dari perayaan atau mungkin dari perjalanan negara ini sampai 79 tahun kita bernegara? Bagaimana pendapat misalnya mungkin? Hmm, untuk apa yang kita sudah capai sampai 79 tahun, kemerdekaan itu sudah cukup baik, sudah cukup banyak berkembang. Eee, tapi memang walaupun, sudah berkembang, ada juga dia punya sisi-sisi kurang, gitu. Masih ada banyak kekurangan. Tapi so far so good lah. So so good ya. Iya, banyak pembangunan, Banyak terlebih untuk bangunan. daerah-daerah timur, Betul. yang which is kita sangat Terbantu. bersyukur Maksudnya untuk itu. sangat terlihat jelas sekali perkembangannya Iya, dari segi pendidikan, ekonomi juga mungkin infrastruktur gitu. Apalagi kita jelas. punya ibu kota baru, sekarang ada Nusantara. Kemarin Yes. kita perdana melaksanakan upacara kemerdekaan nasional di Nusantara. Berarti yang paling spesifik tuh maksudnya dalam hal apa nih misalnya mungkin dalam pendidikan kamu misalnya merasa kayak kita banyak apa namanya banyak berubah, banyak berkembang, banyak kemajuan begitu. Iya, kalau untuk kemajuan sangat menurut menurut saya ke sistem pendidikan kita sudah lebih baik, sudah lebih baik. Hmm. Bahkan kita guru-guru sudah banyak diperhatikan dalam beberapa tahun ini. Kesejahteraan kita sebagai guru-guru itu sudah sangat diperhatikan sekali, ya. Ya. Walaupun ya seperti yang dibilang tadi masih ada kurang-kurangnya, Mm-mm. ya. Ya. Kalau kita lihat di kampung-kampung itu masih ada sekolah-sekolah yang bangunannya tidak layak, Betul. infrastrukturnya masih tidak layak, ada yang masih tidak ada sinyal. Betul, itu Bayangkan di fasilitas yang 2024 masih tidak ada tempat-tempat yang apa? Tidak ada sinyal, yang itu sangat apa ya? mengganggu dan Mengganggu dengan perkembangan kita saat ya ini. perkembangan teknologi. Kan mungkin suatu saat nanti misalnya dalam pendidikan dasar mereka datang dari background tersebut, mungkin dalam sampai ke pendidikan menengah itu akan lebih sulit karena mereka harus beradaptasi dengan Iya, lingkungan yang lebih apa ya lebih modern. Mungkin itu betul. juga salah satu problem yang kita hadapi di sekolah, maksudnya dengan background Iya, anak-anak yang itu problem yang berbeda-beda. eh, dihadapi di kelas sih Iya, sebenarnya banyak. mungkin juga akses sulit, jadi pemerintah juga sulit masuk untuk apa namanya menyebarkan bantuan atau mendistribusikan bantuan. Mm-mm. Jadi dalam beberapa tahun ini misalnya saya juga pernah jadi murid. Dulu kan kita beberapa kali ganti kurikulum Mm-mm. dari KTSP, kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka.
Kira-kira menurut Michelle, ini sekolah kita sudah berapa tahun menjalankan kurikulum merdeka? Kurang lebih 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Iya, Di dalam 4 udah tahun cukup. ini menurut Michelle mereka belajar itu apa sih? Ya, maksudnya 4 tahun menurut Michelle mungkin sudah lebih bagus atau perkembangannya. Iya. Mereka belajar itu bagaimana Michelle? Sesuai dengan kata merdeka ya. Merdeka belajar. Untuk apply di sekolah ya, kadang kita masih ada yang miss dari merdeka belajar itu sendiri. Tetapi sejauh ini untuk aplikasi di sekolah kita sudah cukup baik. Bahkan kemarin waktu di awal tahun kita sama-sama menandatangani yang namanya deklarasi untuk sekolah ramah anak. Ya, jadi bagaimana kita sebagai guru membuat pelajaran itu selain menyenangkan, kita juga kawinkan dengan digital, platform-platform Ya, digital. betul. Kita juga mengaplikasikan yang namanya sekolah ramah anak. Karena kita tahu kan kita orang NTT ini agak keras, ya, agak keras gitu, begitu. Jadi itu yang pelan-pelan kita mau rubah perspektif itu. Jadi kelasnya bisa menyenangkan, kita bisa juga menggunakan berbagai platform digital untuk mengajar, dan yang terlebih lagi anak-anak itu belajar dengan happy di kelas. Ya. Karena faktor bahagia itu mungkin faktor kenyamanan. Yes. Karena mungkin dari sekolah juga melihat bahwa faktor pendidikan orang tua, background sosial dan ekonomi itu juga mungkin cukup krusial dan cukup berimbas pada performa anak-anak di sekolah. Karena mereka mungkin kalau di rumah pendidikannya lumayan keras, gitu mereka merasa kayak ditekan gitu. Mungkin karena kita orang tua kita kayak rata-rata lahir di zaman kolonial yang pendidikan Belanda, apalagi dengan watak orang NTT yang keras-keras, kayak sangat sulit untuk berlaku lembut begitu. Nah, apakah misalnya merasa bahwa kurikulum merdeka ini cukup memberi ruang untuk anak-anak bebas untuk berekspresi, merdeka dalam mengutarakan pendapat mereka, atau misalnya mendapat jangkauan yang lebih luas untuk belajar, kayak misalnya media-media tadi? Iya, kalau dibandingkan compare dengan zamannya kita, Ya, itu terlalu beda jauh. sangat Beda karena jauh. kita minim teknologi, itu Iya. komputer juga biasanya cuma 5, Ya, coba 4 kalau kita gitu. bandingkan ya, Iya. dengan zaman kita dulu dan sekarang dengan kurikulum yang ini, saya rasa anak-anak banyak terbantu dengan kurikulum ini. Mereka bisa mengembangkan potensi mereka semaksimal mungkin. Begitu. Kayak dalam hal akademis ataupun dalam hal maksudnya non akademis kayak ekstrakurikuler, Iya. mereka diberikan kebebasan untuk lebih eksplor begitu. Betul. Nah, kalau pendidikan mereka itu kan selain pendidikan akademis, mereka kan juga menekankan di bagian karakter education atau pendidikan karakter. Nah, bagaimana nih taktik-taktik atau teknik misalnya untuk menerapkan bahwa maksudnya kayak bullying, sexual harassment atau gender equality itu dalam kelas, bagaimana misalnya menerapkan agar anak-anak tuh lebih paham. Karena kan kayak culture kita itu kayak generalize yang hal-hal yang kayak begitu, kayak maksudnya it's okay, kayak itu hal yang biasa gitu. Iya. Itu yang membuat anak-anak kayak susah untuk menerima bahwa itu sebenarnya tidak bisa. Kebetulan kita dapat relawan dari Peace Corps, dan kami guru-guru bahasa Inggris juga mengajar dengan teman kami relawan dari Amerika namanya Maggie, dan kita banyak sekali menghabiskan waktu untuk sharing bagaimana pendidikan di sana dan juga di sini, dan bagaimana kita memberikan punishment tetapi dalam bentuk yang positif. Jadi itu perlahan-lahan kita menghilangkan yang namanya bully. Jadi bully itu bukan hanya antar sesama teman. Kita kadang-kadang guru juga pun kadang-kadang secara tidak sadar kita membuli siswa, to be honest. Ya. Jadi itu yang pelan-pelan kami sharing dan kami coba untuk rubah dengan memberikan punishment tetapi yang positif. Pendidikan positif lah istilahnya. Jadi memang hal ini tuh
hal yang sangat krusial, dan kurikulum ini akhirnya melihat ini secara serius. Yes. Dibawa ke kelas, guru-guru juga makin concern, makin makin memerhatikan hal ini untuk diterapkan di sesama guru, di anak-anak, supaya, karena kan guru tuh kalau misalnya kan orang yang misalnya Jadi orang yang teladan lah. dipatuhi, jadi teladan. Jadi Iya. kita harus lakukan yang baik dulu, baru anak-anak bisa melihat. Meniru. Ya betul, meniru. Iya. Nah, berarti tadi Miss Sally berbicara tentang background anak-anak dan bagaimana menyetarakan bahwa mereka tuh akhirnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, begitu. Bagaimana cara Miss Sally untuk membuat mereka berani untuk berekspresi? Karena tahu kita, anak-anak kita kadang-kadang terlalu malu atau terlalu segan dengan kita, akhirnya membuat mereka agak kurang berekspresi. Untuk membuat mereka berani, kita harus punya connection dengan anak dulu. Pertama-tama kita harus punya connection dengan mereka, kita harus secara emosional dekat dengan mereka, baru kita bisa meyakinkan bahwa kamu harus berani, kamu bisa. Setelah itu baru kita mendesain kelas itu dengan berbagai games, permainan-permainan yang membuat mereka juga ikut terlibat sehingga mereka bisa mengeluarkan talentnya mereka. Sebenarnya mereka bisa begitu. Berarti menumbuhkan percaya diri, bisa menumbuhkan percaya dirinya ya, mereka lewat terus permainan-permainan itu. membangun hubungan yang lebih Koneksi. akrab antara murid dan guru. Terus setelah itu baru murid-murid ini merasa bahwa mereka tidak sendirian belajar dalam kelas, mereka didampingi oleh guru-guru yang baik dan terus dengan mungkin aktivitas-aktivitas yang variatif dan kolaboratif. Jadi menggabungkan anak-anak yang mungkin belum mengerti dengan yang sudah mengerti agar lebih lebih klop, lebih saling membantu mungkin ya, menurut Miss Sally. Menarik sih, ini sangat menarik. Apalagi kita melihat dari kacamata seorang guru, misalnya pakai kacamata, saya juga pakai kacamata, jadi tanpa tidak disadari gitu. Nah terus apa kendala terbesar Miss Sally dalam menerapkan hal-hal yang tadi Miss Sally sebutkan? Kendala terbesar adalah yang pertama, anak-anak itu tidak sadar, bukan tidak sadar ya, belum memahami benar bahwa bahasa Inggris itu penting. Jadi mereka belum menyadari, mungkin karena lingkungan mereka yang tidak terlalu terekspos dengan bahasa Inggris sehingga mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya bahasa Inggris itu penting. Ya. Terus yang kedua, anak-anak itu datang dari latar belakang yang beda-beda. Ada yang dia sudah punya basic yang baik bahasa Inggrisnya, ada yang belum, dan itu bagaimana kita sebagai guru membuat mereka itu bisa, kalau bisa ketika kami mengajar materi yang kami ajar itu kita maju bersama. Artinya semua bisa memahami. At least walaupun cuman hanya sedikit, tapi setidaknya kamu paham apa yang kita ajarkan. Jadi sama-sama majulah. Itu yang agak susah. Iya. Mungkin karena dari kecil juga kita tidak biasa. Apalagi kurikulum yang baru-baru ini, beberapa tahun yang lalu itu kan tidak ada pelajaran bahasa Inggris di SD. Sempat dihapuskan. Ini tuh hal yang menjadi kesulitan untuk anak-anak tuh mengerti sejak dini begitu tentang bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional guys. Jadi kalian harus belajar bahasa Inggris. Maksudnya belajar tuh nggak selalu harus yang baca buku, ya kan misalnya. Iya. Bisa explore sendiri. Sekarang apalagi sosial media kayaknya banyak. Iya. Banyak platform buat kita belajar. Google juga lebih canggih. Dari zaman kita dulu kayaknya harus buka kamus, harus ke perpustakaan, harus mencari buku. Sekarang buku semua jendela lebih ilmu. mudah. Betul, buku dulu jendela ilmu, sekarang kayak teknologi Google adalah jendela ilmu. Betul. Nah, biasanya ada tidak maksudnya siswa yang cerita atau curhat misalnya, kalau misalnya saya susah nih belajar yang ini, atau kayak saya punya kesulitan di bagian yang ini, gitu, apa atau ada yang sekedar bertanya mungkin gitu. Kalau bertanya di dalam kelas ada, tapi kalau misalnya untuk secara deep talk, kasih tahu bahwa dia tidak tahu yang ini itu mungkin untuk sampai saat ini belum ada ya. Tetapi kita sebagai guru, kita punya trik-trik tertentu untuk tahu bahwa anak ini nih dia sudah punya basic bahasa Inggris atau tidak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan sederhana
kita bisa melihat kemampuan anak ini sampai di mana. Jadi mulai pertanyaan-pertanyaan dan analisis dari guru tersebut, jadi bisa tahu kemampuan anak nih sampai mana begitu. Berarti, berarti guru-guru ini sangat memperhatikan anak murid mereka ya. Jadi yang murid-murid tolong di kelas be nice. Nah yang terakhir mungkin misalnya tips belajar bahasa Inggris mungkin, karena misalnya kan mengajar bahasa Inggris dan cukup sulit buat anak-anak. Tips belajar agar siswa-siswi kita itu cepat Islam merdeka dari ketidaktahuan mereka. Tips yang pertama, perbanyak kosakata. Perbanyak kosakata dari cara tulisnya, cara bacanya. Kalau sudah bisa perbanyak kosakata, kita bisa maju selangkah demi selangkah, step demi step. Jadi setelah dari kata, kita coba untuk merangkai jadi satu kalimat. Setelah itu kita juga bisa merangkai jadi dari kalimat-kalimat itu kita merangkai menjadi satu paragraf. Jadi kita belajarnya step by step. Langkah pertamanya itu 5 kata satu hari. Coba. Dalam setahun ada berapa banyak kata yang sudah kamu tahu? Gitu. Jadi membuat diri terbiasa dengan bahasa Inggris. Yes. Dari hal-hal yang paling kecil. Mungkin kalau misalnya nonton film, terus ketemu kata yang menarik, terus dicatat. Cari catat bagaimana cara pengucapan. Oh iya, kalau mau belajar cara pengucapan, nonton film yang banyak. Nonton film yang banyak, dengar musik yang banyak. Jadi sesuai, ada yang mungkin suka nonton film, ada yang suka dengar musik, atau ada yang mungkin suka membaca sesuai dengan minat anak-anaknya sendiri. Yes. Oke. Mungkin ini saja hari ini untuk podcast kita bersama Miss Elly. Terima kasih banyak Sama-sama. untuk podcast perdana kita hari ini. Dan mungkin beberapa minggu ke depan kita juga punya episode yang baru. Jadi dengan topik yang lebih fresh dan lebih baru juga pastinya. Jadi tetap stay tune di Litera Studio, Sobat Literasi Sekolah. Terima kasih. Dadah. Dadah.